Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri dari kelas MA 21C06 dengan NIM 112110085. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai akuntansi manajemen analisis volume biaya. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama ada pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu sistem informasi yang membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan bisnis. Salah satu alat yang digunakan dalam akuntansi manajemen adalah Cost Volume Profit Analysis atau CVP atau analisis volume biaya, yang membantu perusahaan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Yang kedua ada pengertian Cost Volume Profit Analysis. Cost Volume Profit Analysis yaitu teknik analisis yang digunakan untuk memahami dampak perubahan volume penjualan terhadap biaya dan laba perusahaan. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi titik impas atau break-even point, serta dapat menentukan penjualan minimum yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu. Jadi kegunaannya untuk mengetahui titik impas dalam penjualan. Yang ketiga ada konsep dasar. Yang pertama ada komponen utama yang dilengkapi dengan biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam tingkat produksi atau penjualan, seperti sewa bangunan atau gaji tetap. Yang selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau penjualan, seperti bahan baku dan upah langsung. Yang ketiga, harga jual per unit, yaitu harga di mana setiap unit produk dijual kepada konsumen. Yang keempat, volume penjualan, jumlah unit produk yang terjual dalam periode tertentu. Dan yang terakhir adalah laba atau profit, selisih antara pendapatan total dan biaya total. Yang keempat ada analisis titik impas. Titik impas atau break-even point yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada laba atau rugi. Rumusnya bisa dilihat pada layar dan ada contoh kasus soal. Misalkan sebuah perusahaan memiliki biaya tetap senilai 5 juta rupiah, harga jual per unit Rp50.000 dan biaya variabel per unit Rp30.000. Maka titik impasnya dapat dihitung sebagai berikut: 5 juta per 50.000 dikurangi 30.000 sama dengan 250 unit. Yang kelima ada margin keuntungan dan margin of safety. Yang pertama, margin keuntungan. Ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan dengan total pendapatan. Dan yang kedua, margin of safety, untuk mengukur seberapa banyak penjualan dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian, dapat dihitung dengan rumus margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurangi titik impas per penjualan aktual dikali 100%. Adapun contoh kasusnya, sebuah perusahaan menjual produk seharga Rp100.000 dengan biaya produksi Rp70.000 per unit. Rumus margin keuntungannya yaitu pendapatan dikurangi biaya per pendapatan dikali 100%. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cara margin keuntungan sama dengan Rp100.000 dikurangi Rp70.000 per Rp100.000 dikali 100% sama dengan 30%. Jadi margin keuntungan dari produk tersebut adalah 30%.
Contoh kasus yang kedua, misalkan sebuah perusahaan memiliki penjualan aktual sebesar 1 juta rupiah dan titik impasnya adalah 700.000 rupiah. Maka rumus margin of safety-nya yaitu penjualan aktual dikurangi titik impas per penjualan aktual dikali 100%. Dan perhitungannya 1 juta rupiah dikurangi 700.000 rupiah per 1 juta dikali 100% sama dengan 30%. Jadi margin of safety perusahaan adalah 30%. Berarti perusahaan dapat menanggung penurunan penjualan hingga 30% sebelum mulai mengalami kerugian. Selanjutnya ada aplikasi dalam perencanaan laba. Yang pertama, analisis biaya volume laba membantu manajemen dalam menentukan harga jual produk. Yang kedua, mengidentifikasi volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba. Dan yang ketiga, mengambil keputusan investasi dan pengeluaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis biaya volume laba merupakan alat penting bagi manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan laba, serta memahami dampak dari perubahan biaya dan volume penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam operasionalnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.